Kalau hidup ini ngasih dua pilihan dari awal sebelum kita terlahir di dunia ini, lu mau pilih jadi siapa? Opsi pertama, pilihan pertama, lu jadi orang miskin yang mikir besok mau makan apa, yang serba kurang, yang gak punya akses, gak punya koneksi, gak punya warisan, hutang orang tua di mana-mana, dan gak punya harta sama sekali. Atau lu pilih opsi dua. Opsi dua itu, lu jadi orang kaya yang sejak lahir udah serba ada, bisnis orang tua di mana-mana, modal tanpa batas karena dibantu papa, kurang duit tinggal minta sama mama, dan gurita bisnis keluarga yang gak bakalan habis, gak tahu sampai kapan. Lu mau pilih mana? Jangan munafik kalian, 100% pasti lu pasti milih opsi kedua kan? Lu pengen hidup serba ada kan? Lu pengen punya harta melimpah kan? Lu gak mau berjuang berdarah-darah dulu kan? Pengennya langsung jadi kaya raya kan? Gak mau jadi orang miskin kan? Ya wajar, begitulah sifat manusia. Karena semua manusia di dunia ini, fitrahnya itu tidak mau hidup menderita. Kalau kita jujur nih teman-teman, kenyataan di luar sana itu emang timpang dan sangat-sangat kompleks banget. Ada orang yang dari kecil udah diajarin cara mengelola bisnis keluarga, diajak ke meeting penting sama bokapnya, dikasih modal buat belajar gagal, dan kalau jatuh, masih ada yang nangkep dan bisa kembali untuk bangkit lagi. Tapi di sisi lain, ada orang yang mati-matian nyari duit buat bikin usaha, tapi ketika usahanya itu jatuh, dia gak bisa bangkit lagi. Jatuh ya jatuh aja sejatuh-jatuhnya. Ya karena itu satu-satunya duit yang dia punya. Yang dia pikir cuma, gue gak mau tahu, pokoknya harus berhasil dan tidak boleh gagal. Karena kalau gue gagal, gue mati dan gak bisa bangkit lagi. Gak ada backup, gak ada plan B. Kalau misalkan gagal nih, ya udah tamat total. Fenomena ini yang sering tidak pernah terlihat di konten motivasi-motivasi manapun. Bahwa tidak semua orang itu punya kesempatan kedua untuk bisa mengulanginya kembali. Dan lucunya, sekarang banyak sekali orang yang seolah-olah itu pengen banget terlihat seperti pejuang. Yang berjuang mati-matian lalu sukses gitu, kayak cerita-cerita heroik. Yang dibangun itu bukan usaha, tapi narasi seolah gua itu sukses karena gua mulai dari nol. Padahal nolnya tuh versi upgrade teman-teman. Nolnya dia itu masih tinggal di rumah orang tua yang mewah. Nolnya dia itu masih bisa makan dimasakin sama pembantunya. Nolnya dia itu masih punya 3 mobil merek Eropa di garasinya. Nolnya dia itu masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nolnya dia itu masih punya duit puluhan juta di rekeningnya. Nolnya dia itu kalau butuh duit tinggal telepon papahnya. Apa ini semua? Itu bukan nol, bos. Itu udah 50, anjing. Mereka bikin cerita yang seolah-olah hidupnya kayak sinetron perjuangan gitu. Padahal kenyataannya itu nggak selebay itu juga. Bukan masalah lu punya privilege-nya, tapi jangan pura-pura jadi orang yang sengsara deh. Stop berbicara di publik kalau lu itu orang miskin dulunya. Lu itu orang kaya sebenarnya. Tahu gua bukan syirik teman-teman, tapi gua muak aja gitu sama tipe-tipe orang kayak gini tuh. Gak ada yang melarang lu kok punya jalan yang enak, privilege di mana-mana, banyak duit. Itu rezeki lu, selamat. Dan gue juga salut kalau lu bisa manfaatin itu semua dengan baik. Gue juga mau cuy kalau jadi lu, kalau disuruh milih mah. Tapi please lah, jangan pakai topeng jadi anak pejuang yang mulai dari nol gitu, biar dapat validasi dari publik. Karena the real orang yang beneran mulai dari titik nol nih, yang gak punya privilege apapun, bukan yang nolnya udah punya mobil 3, mereka itu bukan cuma ngerasain pahit doang, tapi udah ngelewatin titik di mana mereka pengen mati berkali-kali karena rasa putus asa. Dan skalanya pun sangat-sangat kecil orang yang sukses mulai dari nol tuh. Dan narasi sampah kayak gini tuh teman-teman bukan dibawa sama anak-anak generasi seangkatan gua aja, generasi Z. Tapi generasi sebelumnya pun begitu berbicara sama. Generasi X, generasi milenial, generasi baby boomer. Kacau emang. Kata generasi baby boomer nih yang katanya sukses mulai dari nol. Aduh, hidup gua susah dulunya. Bekal ke sekolah aja cuma 50 perak. Jalan kaki jauh, nyeker, gak pakai sepatu. Tapi bro, coba kita lihat konteksnya ya. Zaman dulu, pas baby boomer masih kecil, hidup sederhana itu hal yang umum. Semua orang juga hidupnya mirip-mirip, mau lu kaya mau miskin, tetap agak sama. Ketimpangan sosial zaman dulu enggak jomplang banget kayak sekarang. Jadi, lu nyeker pas zaman dulu bukan karena lu paling miskin, tapi karena zaman itu emang semua orang di kampung lu juga nyeker. Anjing. Yang jadi bedanya adalah orang tua lu zaman dulu punya tanah banyak, punya sawah di mana-mana, punya rumah gede di mana-mana, punya emas seabrek. Sedangkan orang lain yang seangkatan lu pada zaman itu nggak punya apa-apa. Jadi pas lu butuh biaya buat sekolah keluar kota, bokap lu bisa jual tuh kebon, nyokap lu bisa gadein tuh perhiasan. Itu artinya lu masih punya pondasi atas keluarga lu. Lu juga orang kaya berarti dulunya. Anjing. Masih ada yang bisa dikorbanin gitu buat masa depan lu. Dan itu adalah sebuah privilege, bukan mulai dari nol. Lu udah kaya berarti dulunya.
Dan lu tahu nggak teman-teman kenapa narasi kalimat sukses dari nol ini bahaya? Karena ini bikin generasi sekarang itu ngerasa harus menderita dulu biar dianggap layak jadi orang sukses. Padahal seharusnya, kalau lu punya akses dan kenyamanan dari orang tua lu, privilege gitu ya, itu udah rezeki lu aja. Lu tinggal nikmatin, maksimalin, syukurin. Jangan malah ngaku-ngaku berangkat dari kesengsaraan yang lu reka sendiri buat dapat pengakuan orang lain. Hidup itu bukan kontes siapa paling langsa, bos. Gue bilang realitas hidup itu sangat-sangat tidak adil. Tapi kita juga enggak harus pura-pura adil demi kelihatan keren gitu. Jangan banding-bandingin jalan hidup orang dengan jalan kita. Apalagi cuma dari hasil akhir yang kelihatan cakep di media sosial aja, ya kan? Kita semua punya start yang berbeda-beda, punya medan yang berbeda, dan punya perjuangan yang enggak bisa di-copy-paste satu sama lain. Yang penting kita jujur sama diri sendiri, sama penonton, dan sama jalan yang kita pilih sekarang. Aduh, ini masih opening guys, lama ya? Terlalu lama sih. Oke, sekarang kita akan bahas ya berita yang sangat-sangat lagi viral nih sekarang. Beberapa hari ke belakang, gue lihat video bocah kecil ngomong di depan publik gitu ya di TikTok, FYP juga nih. Gue gak tahu namanya siapa ini anak by the way, tapi dia berucap begini nih. Lebih seru jadi perintis daripada pewaris. Dan netizen budiman pun langsung banyak memberikan reaksinya atas video tersebut. Tapi reaksinya itu ngehujat sih kebanyakan. Dan dia ngomong kayak gini nih. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi nggak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Ya teman-teman, kalian sudah saksikan sendiri tadi videonya seperti apa. Ini menuai banyak komen-komen daripada netizen yang budiman dan banyak diparodiin juga sama seleb TikTok ya. Dan jangan terlalu dihujat ya teman-teman, kasihan dia masih kecil. Dan by the way, bocil yang ngomong tadi itu dari kecil udah dikasih angpau puluhan juta teman-teman. Tinggal di rumah nyaman, support sistemnya level sultan, dan bisnisnya itu dikawal sama orang tuanya. Kalau bangkrut nih misalkan, ya calling lagi aja emaknya buat ngasih modal ulang kan. Tapi dia bilang seru gitu jadi perintis. Padahal dia sendiri itu adalah pewaris. Buset dah. Chill. Oke, saya mau mengajukan pertanyaannya untuk bos sultan itu yang bocil. Bagian serunya di mana gitu jadi perintis tuh? Bro, kalau hidup ini ngasih pilihan ke semua orang di dunia ini, gak ada satupun orang waras yang mau milih jadi perintis. Karena perintis itu sangat-sangat kagak enak. Gak jelas arahnya, tidur gak nyenyak, makan gak tentu, mental dikocok terus-menerus, masalah di mana-mana, ribut sana-sini, berantakan deh pokoknya. Yang milih jalan jadi perintis itu bukan karena keren, Cil, tapi karena gak ada pilihan lain gitu. Ya cuma itu jalan yang bisa diambil. Jadi perintis itu berjuang untuk bisa bertaruh antara berharap jadi orang sukses atau kena mimpi buruk jadi orang miskin kembali. Jadi jangan bilang jadi perintis itu seru ya. Kalau lu belum pernah hidup di titik yang bahkan buat makan ayam pun masih mikir-mikir berkali-kali gitu. Sebenarnya kalau kejadian ini ditarik karena filsafat atau psikologis manusia, banyak buku yang jujur terang-terangan bilang semua orang itu memang secara naluriah emang gak mau hidup susah gitu. Misalnya Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search of Meaning, dia bilang sosok manusia itu tidak akan kuat cuma hidup dari rasa sakit dan penderitaan saja. Di sana harus ada makna, harus ada harapan. Lalu Maslow juga bikin teori hierarki kebutuhan ya di dasar piramidanya yang udah jelas tertera ya. Manusia itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh rasa aman, dan butuh rasa nyaman. Baru setelah itu semua tercukupi, manusia bisa mikir ke depannya. Mikir pencapaian, idealisme, aktualisasi diri, dan apapun itu. Artinya, orang gak bakal bisa mikir hebat kalau perutnya kosong dan hidupnya chaos banyak masalah. Itulah sebabnya ketika ada orang yang bilang, saya ini memilih hidup susah mulai dari nol bla 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 bla. Itu hampir pasti bukan karena gak punya pilihan lain dia, tapi karena dia udah disiapin banyak cadangan di belakangnya, dan pengen nyoba aja gitu, ngerasain jadi orang miskin, orang susah. Dan pastinya 100% dia orang kaya raya. Karena secara kodrat nih, manusia itu lari dari penderitaan dan takut akan kesengsaraan. Bahkan dalam Islam juga dijelasin, Allah gak pernah nyuruh kita cari kesusahan. Dan yang disuruh adalah harus sabar kalau diuji. Beda bro, beda konteks. Jadi kalau hari ini ada orang yang romantisasi hidup susah, seolah-olah itu jalan terbaik menuju kesuksesan, kita perlu tanya sama dia. Dia beneran susah?
atau lagi pakai naskah? Gak bisa bro, coba lagi sampai sukses. Kalau buat perintis mati duluan. Kita harus lihat dulu background kita harus lihat ini ngomongin siapa. Kalau sekarang puji Tuhan orang tua kita cukup-cukup aja. Kita buat diri kita doang explore. Gue agree banget 100%. Kalau lu gagal, itu karena lu nggak mau coba lagi. Tapi kalau buat perintis, yang nggak ada safety netnya, modal nggak ada, mungkin orang tua ada utang segala macam, kita tuh tidak punya kemampuan untuk menanggung resiko. Jadi sekali kita coba, terus gagal, coba laginya itu belum tentu ada nyawanya. Bisa aja baru coba sekali, abis itu mati, boro-boro mau nyoba lagi. Itulah kenapa daripada sibuk kebangun citra, aku jadi kaya raya karena hidupku susah dulunya. Mending jujur aja deh, jangan ngebohong. Kita semua manusia di dunia ini pengen hidup enak, gak mau jadi orang susah. Lu tanya sama orang miskin juga pengen jadi kaya. Dan itu sah-sah aja, manusia miskin itu ngomong kayak gitu, itu manusiawi. Yang penting itu bukan pura-pura menderita biar dibilang tangguh sama orang. Tapi gimana lu bisa bertahan, entah lu mulai dari minus, dari nol, atau dari warisan sekalipun. Karena ukuran hidup tuh bukan dari titik kita mulai kapan, tapi dari apa yang lu lakuin selama perjalanan itu. Dan lu kalau mau cerita tentang kesuksesan gara-gara lu punya privilege, ya jangan malu-malu, ceritain aja. Ceritain dengan jujur, apa adanya. Bilang aja, saya membangun perusahaan sebesar ini karena dibantu sama papa saya yang mau ngemodalin saya puluhan miliar sampai bisa besar kayak sekarang. Nggak ada salahnya kok lu cerita kayak gitu. Daripada lu bohong kan, pura-pura miskin. Aku dulunya sengsara padahal kaya raya. Lu. Dan buat teman-teman yang sedang merintis sekarang, yang hidupnya gak sehebat cerita-cerita viral itu, tenang aja teman-teman. Kalian gak kurang keren. Lu gak kurang berjuang kok. Lu cuma lagi hidup dengan kejujuran tanpa adanya gimmick di sana. Gak usah minder kalau lu gak punya cerita dramatis kayak gitu. Justru itu tandanya lu sehat, lu masih waras, dan gak perlu bikin cerita hidup susah dulu baru merasa pantas gitu kan. Karena sejatinya yang kuat itu bukan yang kelihatan sengsara di awal, tapi yang tetap jalan meski gak ada yang nonton sekalipun. Dan buat yang ngerasa gak punya privilege teman-teman nih, yang sedang berjuang mati-matian merintis di luar kota sana, yang lahir tanpa warisan, tanpa koneksi, tanpa backup dana kalau gagal, gue mau bilang, lu gak sendirian. Banyak dari kita yang juga mulai dari bawah, yang harus mikir 1000 kali sebelum ambil keputusan, karena kalau salah dikit aja, bisa kelaparan beneran dan kita akan mati. Gak apa-apa cuy, lu gak harus pura-pura kuat juga. Kalau pengen nangis, ya nangis aja gak apa-apa, tapi jangan kelamaan. Karena start perjuangan orang miskin itu jauh lebih berat daripada start perjuangan orang yang udah di atas angin. Tinggal nerusin aja kan kalau orang kaya mah bebas. Dan lu yang lagi merintis gak harus bikin hidup lu itu dramatis dan dianggap berjuang gitu sama orang-orang. Karena perjuangan lu itu adalah perjuangan yang real dan gak butuh pembuktian ke siapa-siapa. Bener gak? Gue juga tahu teman-teman rasanya iri lihat orang lain bisa start lebih dulu, lebih jauh, lebih nyaman, dan lebih sukses dari kita. Tapi percayalah, jalan pelan tapi jujur jauh lebih tahan lama daripada lari kencang tapi kita bawa topeng. Dan kalau hari ini, lu masih jalan tertatih-tatih, masih merangkak buat ngejar mimpi, itu bukan kelemahan lu cuy, itu kekuatan lu karena lu masih kuat sampai sekarang. Lu masih mau maju meski dunia nggak selalu adil sama lu. Jadi, jangan kecilin diri lu teman-teman. Jangan ngerasa lu gagal cuma karena hidup lu nggak sesuai narasi motivasi. Nggak semua orang itu bisa punya cerita viral yang keren kelihatannya, tapi semua orang itu bisa punya hidup yang berarti. Dan lu yang beneran berjuang tanpa sorotan, mungkin justru yang paling layak dapat panggung, walaupun cuma disaksikan sama diri lu sendiri. Oke, untuk para perintis di sana, teman-teman, kawanku yang sedang berjuang di sana, tetap jalan, tingkatkan skill, perbanyak teman, ibadah yang rajin, jadi lebih baik lagi setiap harinya, tetap waras, tetap semangat, walau hidup ini gak berpihak sama kita, tetap jadi nyata, dan jangan pura-pura. Salam, gue Arya.